Selamat siang. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya, bisa mohon izin Ibu ada tugas dari mata kuliah, yaitu mewawancarai guru mengenai masalah-masalah yang ada di sekolah. Apa Ibu berkenan untuk membantu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan? Iya, saya bersedia. Di sini ada beberapa pertanyaan Ibu. Yang pertama itu, gimana menurut Ibu tentang kurangnya minat belajar siswa yang ada di sekolah? Kurangnya minat belajar ya. Kalau menurut Ibu, sekarang ini yang mempengaruhi kurangnya minat belajar anak didik itu adalah kemajuan teknologi. Ya, gadget lah, yang terutama gadget. Ya, karena Ibu perhatikan mereka itu kalau udah pegang gadget bisa konsentrasi. Ya kan, main game itu udah konsentrasi, tapi kalau diajak belajar, kalau belajarnya dia yang tidak ada sangkut pautnya dengan gadget tadi, itu mereka itu udah nggak peduli. Berarti cara mengatasi, jadi cara Ibu mengatasi itu dengan cara bermain juga berarti? Iya, dengan cara bermain, dan memang kita gunakan gadget tadi gitu. Jadi konsentrasi, misalnya kan kalau kayak Ibu sering itu Ibu bikin video-video gitu kan. Jadi yuk kerjain tugasnya bareng-bareng, tapi serius ya, ini Ibu videoin gitu. Karena kalau kita ngomongnya cuma, nah ayo ini dikerjain gitu, ini dijawab, nggak akan peduli. Tapi kalau kita bilang, ini kita buat videonya ya nak, nah itu pasti serius, itu ngerjainnya serius, menjawab pertanyaannya serius, baca materi-materinya pun serius. Nah itulah dia sekarang ini. Terus yang kedua itu Bu, gimana menurut Ibu kalau ada siswa itu yang mencontekkan misalnya ketika ujian ataupun dalam pembelajaran gitu? Kalau mencontek, kalau Ibu ya, Ibu pribadi itu kadang kita lihat siswanya, dia kelas berapa kan gitu. Kalau kita lihat kayak sekarang anak kelas 1 kan, dia mencontek dari LKS, dia mencontek dari buku pelajaran. Kalau itu Ibu nggak apa-apa, karena gini, berarti dia belajar. Intinya dia belajar, dia tahu halaman berapa itu jawaban dari soal ujian kan gitu. Memang ini nggak bagus ya, cuman kalau dia kelas 1 berarti kan dia tanggap, dia tahu di halaman berapa jawaban dari soal yang kita ujikan kan gitu. Tapi kalau udah kelas tinggi ya kita kasih teguran, karena kan jangan nyontek. Nah aturannya kan itu di rumah dipelajari gitu. Tapi kalau untuk kelas-kelas rendah, Ibu toleransinya berarti mereka belajar di rumah, intinya mereka belajar, karena kan memang minat belajar anak itu luar biasa nggak ada, karena gadget tadi ya kan. Jadi dengan dia tahu mencontek tadi berarti dia belajar. Nah, itulah prinsipnya kalau Ibu. Terus kalau misalnya dia kayak mencontek ke temannya gitu, entah ketika ujian itu ribut, tapi menconteknya nggak dari buku. Iya, dari temannya ya. Kalau dari temannya ya Ibu nasihati, dinasehati kan gitu. Kenan ja. Kalau misalnya ini kan ini siswa sekarang kayak sering membuli. Iya. Kayak mana cara mengatasi dan kenapa bisa kayak gitu? Kalau membuli itu memang penyakit sosial ya. Itu penyakit sosial, dan itu memang jadi sekarang ini kayak jadi tren. Tapi mudah-mudahan kalau Ibu ya, selama Ibu mengajar, pembulian itu memang Ibu tindak tegas betul, dengan artian ya saya panggil muridnya, saya panggil, saya kasih sanksi, saya nasihati betul, saya nasihati. Harus tuntas, karena kalau nggak tuntas dia bisa berlanjut besoknya. Jadi memang harus tuntas, saat itu juga harus tuntas. Saya nggak terima kalau nggak tuntas. Itulah kalau untuk kasus pembulian, karena itu kan awalnya kan dia nggak parah itu bulinya, tapi kalau itu nggak tuntas besok dia pasti makin parah. Nah, itu harus tuntas. Dalam artian itu tadi ngasih sanksi, ya saya jelas habis lah itu, saya marah habis, saya kasih sanksi, ya saya lapor sama
pihak pimpinan sekolah ya kan, dengan kepala sekolah gitu. Baru Bu, kan ketika mungkin ada siswa yang membuli itu, apakah Ibu dengan orang tuanya juga gitu Bu? Iya. Melaporkan. Iya, dengan orang tuanya. Istilahnya kami tetap komunikasi dengan orang tuanya, bahwa ya itu besoknya kita panggil kan, Bu, Pak, anak ibu ini dengan temannya begini-begini. Karena kan orang tua nggak terima ya. Anak saya baik kok Bu. Ya betul, anak bapak baik, anak ibu baik di rumah, itu pasti. Itu pasti, itu saya tahu. Saya juga punya anak kan gitu. Cuman saya bilang, cuman ini dia sama kawannya bertindak, yang kawannya itu nggak senang. Nah itu kan udah termasuk tindakan pembulian ya kan. Jadi ya di sekolah kami yang mengawasi, di rumah kami minta tolong kepada bapak dan ibu untuk mengawasi. Setelah itu bagaimana pendapat Ibu tentang anak-anak yang bandel dan melanggar aturan? Kalau anak-anak yang bandel, gimana ya, kalau menurut ibu namanya anak-anak itu ya memang bandel dan ya hobinya melanggar peraturan. Cuman ya kalau ibu panggil, ibu nasihati. Ibu panggil, ibu nasihati. Karena memang kalau anak-anak ini tidak bisa hanya satu kali kita nasihati. Dia memang harus rutin. Ya gitu, dia buat pelanggaran kita panggil, kita nasihati. Kita buat pelanggaran kita panggil, nasihati. Berarti di dalam kelas itu juga ada aturan-aturan? Iya, ada aturannya. Ya tetap kita panggil, kita nasihati. Atau ya kita kasih tahu, nak jangan buat gitu nak, gitu. Tetap harus tetap. Iya, setiap hari. Karena kalau nggak gitu nanti nggak selesai. Gitu. Namanya anak-anak. Untuk pertanyaan kami sudah siap Bu. Terima kasih telah menjawab pertanyaan dari kami. Iya, sama-sama.